Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisy syaitan. Al-ayah. Bapak Ibu dan jemaah sekalian yang dirahmati Allah, marilah pada kesempatan ini kita memperbanyak rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minimal dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil. Setelah kita tidur, setelah kita mengalami kematian sesaat, kita dibangunkan kembali, alhamdulillah, dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan amal ibadah khususnya yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini senantiasa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan ini saya akan sedikit menyampaikan tentang memantapkan iman, Islam, dan ihsan. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk, kemudian didatangi oleh seorang laki-laki yang tinggi besar hitam dengan memakai baju serba putih. Kemudian mendatangi Rasulullah, bersimpuh di depannya, duduk, kemudian menyampaikan, akhbirni anil Islam, berilah saya kabar tentang Islam. Akhbirni anil iman, kemudian akhbirni anil ihsan. Kemudian dijawab oleh Rasulullah satu persatu, pertanyaannya juga satu persatu itu. Al-Islamu, yang namanya Islam adalah antasyhada, mempersaksikan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad utusan Allah, wa iqamis shalah, dan mendirikan shalah, wa atuz zakat, dan menunaikan zakat, wa shaum Ramadan, dan puasa Ramadan, wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, dan ibadah haji bagi siapa yang mampu. Shadaqta ya Rasulullah, kata benar engkau Rasulullah. Akhbirni anil iman, berilah saya kabar tentang iman. Al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman ialah engkau percaya kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar, baik takdir yang baik maupun yang buruk. Shadaqta ya Rasulullah, benar engkau ya Rasulullah. Kemudian bertanya lagi, akhbirni anil ihsan, berilah saya kabar tentang ihsan. Al ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu wa innahu yaraka. Ihsan ialah engkau menyembah kepada Allah seolah-olah melihat Allah di depanmu, dan apabila kamu tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah itu melihat kamu. Shadaqta ya Rasulullah, benar engkau ya Rasul. Jemaah sekalian yang dirahmati, inilah tiga inti ajaran agama Islam. Yang pertama adalah Islam itu sendiri, rukun Islam yang kita kenal dengan rukun Islam. Namanya rukun itu ya cagak lah, tiangnya Islam,
sebagai sesuatu yang harus kita lakukan. Syahadat kita sudah, sholat insya Allah kita sudah. Mari kita rutinkan sholat, jangan pernah meninggalkan sholat kecuali ada halangan yang secara syar'i diperbolehkan. Zakat, nah ini mungkin kita perlu mengoreksi kepada diri kita. Kita sudah zakat ataukah belum, bagi khususnya yang sudah memenuhi batas nisab dan haul. Zakat kepada golongan yang berhak menerimanya. Syahadat, sholat, zakat, puasa. Nah ini puasa sedang kita lakukan jamaah sekalian, dalam rangka kita memenuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, karena inilah rukun Islam yang bisa kita lakukan. Syahadat wis, sholat wis, zakat ya nasing bisa nasing urung, karena beda-beda kemampuan kita. Nah puasa itu semua bisa, kecuali yang berhalangan secara syar'i. Nah kemudian yang kelima adalah haji. Nah ini haji itu ibadah yang tidak semua orang bisa berkesempatan, tapi paling tidak jamaah sekalian begini, kita memiliki keinginan, kita memiliki niat, kita memiliki harapan, kita punya cita-cita. Aku pengen munggah haji, saya pengen naik haji, begitu. Kemudian berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah berilah saya kesempatan untuk naik haji, atau doa-doa yang semisal dengan itu, berilah rizki dan lain sebagainya, berilah kesempatan, berilah waktu, berilah kemudahan untuk saya bisa menunaikan ibadah haji. Seandainya misalnya kita belum bisa berkesempatan naik haji, mudah-mudahan anak-anak kita Bapak Ibu, moga-moga putra-putri kula jenengan sami besok berkesempatan munggah haji. Wis ditongokna biyen nang biyunge nang ramane lagi si urip mian ndonga terus sampean bengi misale, karena doa itu sangat penting bagi kita jemaah sekalian. Nah itu saran yang saya sampaikan, karena haji itu tidak mesti bagi orang yang kaya, tidak mesti orang yang berlimpah, tapi orang yang terpanggil, orang yang memang oleh Allah diberikan kesempatan, labbaik Allahumma labbaik. Nah ini rukun Islam sudah selesai. Kemudian rukun iman. Mari kita meyakini betul, jangan sampai ada keraguan di dalam diri kita. Yang pertama iman pada Allah. Ini yang menjadi pondasi kita, utamanya bagi kita kepada Allah. Kemudian yang kedua kepada malaikat. Malaikat itu harus kita yakini adanya, dan malaikat itu memiliki tugas-tugas tertentu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan paling senang ditekani malaikat siapa? Wah. Malaikat misalnya sing bagi rezeki, paling senang. Tekani esok-esok wis ditekani nang malaikat pembagi rezeki siapa ya? Jadi kelalen gimana? Malaikat Mikail nggih. Membagi rezeki paling seneng. Iya. Terus malaikat sing seneng maning kula jenengan sami dicatet terus nang malaikat Raqib. Catetane sing sisi kanan nggih, kanan-kanane sibuk banget malaikat Raqib nyatet terus. Amale apik terus sih, wok kanan-kanane. Ya. Simpan mana, disimpan mana akeh banget. Aja malah sing sibuk kewalikane malaikat Atid sibuk banget. Dia nembe berbuat maksiat urung rampung wis maning ki ya Allah. Naudzubillah min dzalik. Maksiat maning ki urung rampung wis maksiat maning. Ya Allah. Nah, ini kita meyakini ada yang mendampingi demikian keyakinan kita kepada malaikat. Nah, sing besok diharap-harap kula jenengan sami kowe besok ketemu karo malaikat Ridwan. Aja ngerti ketemu malaikat Malik gawat keliwat-liwat nggih. Nah, sedurunge ketemu malaikat Ridwan, kula jenengan ketemu kalau malaikat Israil, wis sing mencabut nyawa.
Ya gelem ora gelem ya wis mangsane ya dipanggil nang ngaring Gusti Allah. Ora mesti sing kudu tua gisit, kadang-kadang sing nom gisit ya wis dipanggil kayak dene sedherek kita beberapa hari yang lalu kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mugi-mugi dipun tampi sedaya kesayananipun lan dipun ngapunteni dosa-dosanipun. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini antara lain percaya kepada malaikat. Kemudian percaya kepada kitab Allah, Al-Qur'an ini, terutama Qur'ane kalau jangan sampai dibuka terus apa ora ge sampeyan apa nutup terus. Di antara bukti kita percaya itu kan mempelajari, membaca lah paling tidak lah. Ya maca ketang sedina kira-kira pirang lembar kemampuannya ya mungkin ana sing selembar tok wis ngantuk, rong lembar tok ngantuk dan sebagainya. Kuwi tanda-tandane mukjizat kuwi nek diwaca ngantuk. Digoda nang setan sih, aja suwe-suwe kayak niku golek maca Al-Qur'an. Ini antara lain, jadi kita mengimani kepada kitab Allah. Apa maning nang bulan suci Ramadan. Sehuruf bae di luar Ramadan 10 kebaikan nang bulan Ramadan kuwi luar biasa. Sor kaya dene udan wingi kae. Ganjarane disorna. Kula jenengan sampe garing ngadangi karo dream apa karo apa. Nah niki kanthi amalan-amalan kaya niku, amalan billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi, dan iman kepada Rasul. Kita meyakini Muhammad utusan Allah, Muhammad khotamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi rasul. Aja nganti esi percaya esi ana nabi aku ketemu karo kae nabi sing anyar nang ngaring Cirebon. Nah, luput niku salah. Kae jere nang ngaring daerah Tasik ana kae bisa tembus guane maring Mekah. Nah, ini kita tidak boleh. Kita sudah meyakini bahwa Muhammad adalah khotamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Wabil yaumil akhir, dan iman kepada hari akhir. Nah, kula jenengan sami mengimani percaya kepada hari akhir, dina kiamat. Kiamat tekane kapan ora ana sing ngerti. Nek ana sing ngomong ngerti arep ketekan dina kiamat berarti dia berbohong, mesti ngelombok kowe. Ora ana sing ngerti kapan tekane dina kiamat. Nah, ini kita harus meyakini karena kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan seterusnya. Dan yang keenam adalah percaya kepada takdir Allah. Kula jenengan sami kewajibannya ikhtiar karo ndonga, tawakal. Takdir itu hanya milik Allah. Kita kewajibannya 3 itu, ikhtiar maksimal, kemudian berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu iman dan Islam. Islam dan iman. Yang 3 adalah ihsan. Tugas kita Bapak Ibu itu berbuat baik. Ya, berbuat baik sebisanya lah. Berbuat baik kepada Allah. Bagaimana? Menyembah kepada Allah, mengabdi kepada Allah, menuruti perintah Allah. Itu berbuat baik kepada Allah. Kemudian berbuat baik kepada sesama manusia sebisanya, semampune, sekongange, semaksimal. Monggo kula jenengan berbuat baik maring sesama manungsa. Ya umpamane ora bisa berbuat baik, paling ora ya ditahan, ngerim aja nganti berbuat jelek, berbuat buruk, menyakiti, merugikan, merampas haknya dan seterusnya. Nah, ini kita usahakan. Jadi ini menjadi cara berpikir kita dalam menyempurnakan agama kita ini dipandu oleh iman, Islam dan ihsan itu. Ihsan itu sebagai hiasan kita, sebagai bunga kita, sebagai hasil kita iman Islam ya ihsan itu. Menyembah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Kalaupun kita tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah itu melihat kita. Jadi goleng ibadah gue mantep maring Gusti Allah, ora krono akeh wong, ora krono dideleng nang sapa, utawane karena kita kepentingan-kepentingan duniawi atau manusia. Nah, inilah Bapak Ibu dan saudara sekalian sebagai bahan renungan kita untuk menyempurnakan iman, Islam dan ihsan kita. Semoga bermanfaat bagi saya sendiri dan umumnya bagi jamaah sekalian. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.